Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Diabetes with Polycyclic Ovarium Syndrome atau PCOS. Untuk overview materi, yang pertama adalah patofisiologi, yang kedua adalah pengaruh kelainan hati terhadap fisiologis tubuh, yang ketiga adalah perubahan parameter farmakokinetika dan dinamika pada kelainan hati, dan yang terakhir adalah individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit hepatik. Untuk patofisiologis diabetes with PCOS adalah diabetes dengan PCOS memiliki hubungan dengan adanya kelainan hati. PCOS adalah kondisi yang ditandai dengan proses anovulasi sehingga munculnya kista pada ovari. Hal tersebut ditandai dengan hiperandrogenisme yang mana ditandai dengan kelainan GnRH dengan peningkatan sekresi LH dan rendahnya perilisan FSH. PCOS sendiri umumnya terjadi pada wanita dengan obesitas yang akan menurunkan sensitivitas insulin sehingga menjadi resistensi. Selanjutnya adalah pengaruh kelainan hati terhadap fisiologis tubuh. Berdasarkan Journal Management of Endocrine Disease, Polycyclic Ovarium Syndrome, and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD melibatkan perkembangan peradangan dan fibrosis, yaitu perkembangan dari steatosis terisolasi ke NASH. Steatosis hati dapat berkembang menjadi NASH hingga sepertiganya pasien. Obesitas dan IR adalah risiko independen faktor untuk peradangan dan fibrosis. Insulin merangsang mitosis dan produksi kolagen dan sitokin fibrogenik dari sel bentang hati. Berdasarkan jurnal kedua, Successful Treatment of Polycyclic Ovarium Syndrome, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, dan Infertility with Chinese Herbal Medicine A Case Report, USG abdomen menunjukkan peningkatan endodensity dari hati. Hal ini sesuai dengan karakteristik infiltrasi lemak sehingga stetosis sederhana di NAFLD. Sedangkan berdasarkan jurnal ketiga, Pathophysiological Mechanism of Gonadotropin and Steroid Hormone Release Gain in Etiology of Polycyclic Ovarium Syndrome, ketidakseimbangan hormonal seperti hiperandrogenisme, meningkat rasio LH atau FSH, peningkatan kadar androgen, dan penurunan progesteron serum. Yang kedua, gangguan reproduksi seperti non-ovulasi dan ketidakteraturan menstruasi. Yang ketiga, kelainan metabolik seperti gangguan toleransi glukosa dan resistensi insulin, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan diabetes tipe 2. Dan yang terakhir adalah perubahan parameter lipid serum. Semuanya merupakan komponen dari sindrom kompleks ini. Selanjutnya adalah perubahan parameter farmakokinetik akibat kelainan dari hati. Farmakokinetika dari kelainan hati NAFLD yang pertama adalah AUC, di mana untuk AUC ini terjadi peningkatan AUC pada penggunanya, di mana untuk kadar normalnya adalah 0,222 dan 0,505 untuk pasien dengan NAFLD. Untuk Cmax terjadi peningkatan Cmax yang dari normalnya 7,30 menjadi 10,3. Dan untuk clearance, terjadi peningkatan clearance pada penggunaan metoprolol pada kadar normalnya adalah 2,69 dan pada pasien NAFLD menjadi 27,9. Untuk bioavailabilitas terjadi peningkatan dari kadar normalnya 1,0 menjadi 2,17. Untuk Tmax terjadi penurunan Tmax pada NAFLD dari 15 pada normalnya dan menjadi 10 pada pasien NAFLD. Untuk T setengah terjadi peningkatan dari 20 menit untuk normal dan menjadi 31 menit untuk pasien NAFLD. Selanjutnya adalah perubahan parameter farmakodinamik pada kelainan hati, di mana terjadi dua perubahan. Yang pertama adalah metabolisme fase 1, di mana mempengaruhi CYP3A. Di sini terjadi tingkat enzimatik berkurang pada CYP3A sehingga aktivitas dari enzim ini menurun. Ini berkaitan dengan diabetes. Yang kedua pada parameter CYP2, mengurangi aktivitas CYP2 dan ekspresi mRNA dari CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, dan CYP2D6 yang telah dilaporkan pada hepatosit utama manusia terkena peningkatan konsentrasi. Dan yang parameter ketiga, CYP2B6
Di sini terjadi perburukan aktivitas dari CYP2B6. Selanjutnya ada CYP2C. Di sini ditemukan substrat CYP2C8 dan CYP2C9 meningkat secara signifikan. Masih pada metabolisme fase 1 yang mempengaruhi CYP2E1 terlibat dalam biotransformasi acetaminophen, etanol, aseton, dan oksidasi asam lemak. Di sini karena pelepasan konsumsi oksigen dengan NHDPH. Selanjutnya adalah CYP1A. Keduanya sangat terinduksi oleh ligan CAR dan AHR yang dapat menurunkan sekitar 15% dari total hati. Selanjutnya adalah perubahan parameter farmakodinamika pada metabolisme fase 2. Yang pertama adalah UDP glucuronidasytransferase atau UGT, di mana UGT telah dilaporkan terlibat dalam glucuronidasi lebih dari 40% obat dari penggunaan klinis. Yang kedua ada sulfotransferase. Yang terjadi penurunan sulfotransferase juga terjadi pada penyakit hati, steatosis sampai sirosis. Yang ketiga adalah glutathione S transferase, di mana GST pada NAFLD dan diabetes akan menurunkan aktivitas enzimatisnya. Selanjutnya adalah individualisasi terapi. Di sini diabetes mellitus bisa memicu salah satu risiko penghambat kesuburan atau PCOS. Dalam hal ini, insulin sangat penting dalam pengaturan kadar gula darah yang bersirkulasi di dalam darah. Resistensi insulin yang berakibat pada metabolisme lemak dan gula menjadi terganggu sehingga meningkatkan risiko gangguan metabolik. Selanjutnya, pasien DM dengan PCOS yang memiliki kelebihan berat badan perlu dilakukan tindakan pencegahan seperti olahraga dan konseling diet. Selanjutnya, kombinasi antara metformin dan lifestyle diberikan pada terapi dengan PCOS. Pertimbangan untuk pemberian metformin dimulai dari dosis rendah dengan kenaikan 500 mg 1-2 minggu. Penerapan gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan olahraga teratur dan intervensi diet. Ini adalah pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, saya aturkan terima kasih.